Baginda Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, fata'ani ya Jibril. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah mendatangi malaikat Jibril, pernah datang menghadap baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, dulu malaikat Jibril pernah mendatangiku dan ia memberikan wasiat atau memberikan nasihat kepadaku sebanyak 3. Jadi malaikat Jibril memberikan nasihat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kamu yang memberikan nasihat orang tua, bapak ibu kamu, guru kamu, manusia. Ini Nabi Muhammad yang memberikan nasihat, malaikat. Bayangkan, kamu dinasihati malaikat gimana? Takut, apalagi malaikat maut. Ya, malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Ini baginda Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berpesan kepada baginda Nabi. Apa pesan daripada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat bahwa sesungguhnya engkau akan mati. Hiduplah sesukamu, tapi ingat, sungguhnya engkau akan mati. Itu wasiat, nasihat malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang dimaksud hiduplah sesukamu, tapi ingatlah ya Muhammad, sesungguhnya kematian itu ada dan engkau akan mati. Pesan ini bermakna sangat luas. Kalau kita lihat bahwasanya kamu mau melakukan maksiat setiap hari pun terserah kamu. Kamu gak sholat terserah kamu. Kamu jadi orang yang bakhil terserah kamu. Kamu jadi orang yang zalim kepada orang lain, saudaramu, keluargamu, bapak, ibumu, terserah kamu. Namun ingat, sesungguhnya setiap kehidupan itu akan menemui daripada kematian. Maka hiduplah sesukamu. Tapi ingatlah ya Muhammad, bahwa kematian itu pasti akan datang kepadamu. Nabi saja mati, apalagi kita. Maka wahai para pemuda-pemudi Islam yang antum sendiri lagi giat-giatnya mencari pasangan, giat-giatnya mencari ilmu, giat-giatnya mencari jodoh, padahal jodoh sudah disediakan oleh Allah, giat-giatnya mencari pekerjaan, mencari uang, mencari dunia. Terserah kamu, kesukaan kamu di dunia apa, tapi ingat, perlu diingat, sungguhnya kamu akan mati. Dan sebaik-baik orang, secerdas-cerdasnya manusia, ialah yang mempersiapkan bekal untuk kematiannya, yaitu amal soleh. Diingat ya, yang mau main motor, yang mau main musik, yang mau hadir majelis, yang mau banyak maksiat, yang mau suka pasang nomor, yang mau suka minuman keras, terserah. Tapi ingat, ini pesan malaikat Jibril untuk baginda Nabi, bahwasanya engkau akan mati. Maka sebaik-baik manusia yang selalu ingat kepada kematian. Lantas pesan apa yang kedua yang disampaikan malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Baginda Nabi Muhammad SAW mendengarkan wasiat atau nasihat dari malaikat Jibril. Yang kedua ialah berbuat sesukamu selama kau hidup. Berbuat sesukamu selama kau hidup, terserah kamu. Tapi ingat, setiap perbuatan sekecil apapun dan sebesar apapun itu pasti ada balasannya. Kamu mau ngaji terus, monggo, silakan, itu bagus. Kamu zikir dalam hati kamu, la ilaha illallah, berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bagus itu. Walaupun di dalam hati tidak ada orang yang tahu, namun setiap perbuatan baik ataupun buruk yang kamu lakukan di dunia, nanti sungguh ada balasannya, walaupun sekecil biji zahro atau biji sawi. Ingat, sekecil apapun keburukan yang kamu sembunyikan, kemaksiatan yang orang lain tidak ketahui, kemalasan yang membuatmu
semakin jauh dari Allah. Dan kebaikan apapun, sekecil apapun yang orang tidak mengetahui kebaikan itu, maka kelak semua itu ada balasannya. Ingat itu. Kamu mau melakukan apapun di dunia sesuka kamu. Mau melakukan perbuatan maksiat terserah kamu. Perbuatan buruk terserah kamu. Perbuatan baik, soleh, benar, sesuai syariat, ikutin Nabi, ikutin sunnah Nabi, baik. Namun ingat, segala sesuatunya itu pasti ada balasannya. Ya, kalau kita mendengar wasiat daripada malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi, itu memiliki makna yang sangat luas. Dan setiap manusia pasti akan mengalami 3 wasiat malaikat Jibril ini. Manusia pasti akan mengalami apa? Apa yang telah diwasiatkan, apa yang dinasihatkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi dan kepada umatnya, baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, malaikat Jibril alaihissalam memberikan wasiat, nasihat kepada baginda Nabi. Yang ketiga ialah cintailah siapapun yang kau cintai. Namun perlu diingat wahai saudaraku, sungguhnya orang yang engkau cintai itu kelak akan berpisah denganmu dengan adanya kematian. Terserah kamu mencintai istrimu dengan berlebihan, terserah. Terserah kamu mencintai pasanganmu dengan cinta yang sangat luas, seluas samudra, terserah. Terserah engkau akan mencintai adik anak-anakmu, mencintai jabatanmu, mencintai kekuasaanmu, mencintai hartamu, mencintai duniamu. Seperti yang disebutkan baginda Nabi Muhammad SAW, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Bahwasanya baginda Nabi mengatakan, banyak orang yang mencintai dunia sampai ia melupakan akhirat. Dan baginda Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, dalam hadisnya mengatakan, yuhibbunal maut, yuhibbunal haya, wa yansawna al-maut. Banyak orang yang mencintai hidup sampai ia melupakan kematian. Baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda, yuhibbunal kubura, yuhibbunal. Banyak orang yang mencintai gedung-gedung yang tinggi. Banyak orang yang mencintai harta-harta mereka. Banyak orang yang mencintai anak-anak mereka. Wa yamsawna kubura. Namun ia melupakan tempat terakhir ia beristirahat untuk selama-lamanya, sampai menunggu datang hari di mana hari itu dibangkitkan seluruh umat manusia dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Di mana itu? Di kubur. Ya, itu wasiat Nabi untuk kita, dan wasiat malaikat Jibril untuk baginda Nabi, terlebih lagi untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Monggo silakan antum mau mencintai siapapun itu, mau cintai keluargamu, cinta anakmu, cinta istrimu, cinta duniamu, cinta hobimu, cinta artis-artis yang kau fanin, terserah. Namun ingat, engkau akan berpisah kepada orang yang kau cintai karena adanya maut. Maka makna daripada nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda yang ketiga ini ya, janganlah engkau mencintai selain daripada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada anak istrimu. Jadi yang perlu diutamakan ialah Allah dan Nabi Muhammad SAW yang ada di pikiran dan hatimu. Itulah cinta yang utama untukmu. Terlebih lagi baru siapa terserah yang mau kau cintai, pasanganmu, anakmu, istrimu, hartamu, kedudukanmu. Namun cinta yang sepatutnya kita tanamkan yang pertama dalam hati dan akal kita ialah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasiat tersebut kalau kita renungkan
Kalau kita ambil hikmahnya sangat luar biasa. Bagaimana malaikat Jibril diperintahkan Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi menghadap baginda Nabi, mewanti-wanti, memberikan nasihat-nasihatnya kepada baginda Nabi, dan Nabi menyampaikan lagi kepada umatnya, dan kita selaku umat baginda Nabi Muhammad SAW yang cinta kepada Nabinya, maka senantiasa mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad SAW, menegakkan kebenaran, menyampaikan sesuatu yang benar, mencegah daripada mungkar yang kita lihat dan yang kita dengar dengan hati atau telinga mata kita. Maka kalau kita cinta kepada Nabi, maka ubahlah kebiasaan-kebiasaan kita dalam taat kepada Allah. Saya kasih tahu nih, kalau kita lihat kebiasaan-kebiasaan kita, kalau kita niatkan dan kalau kita ubah kebiasaan kita diisi dengan sesuatu yang bernilai ibadah atau pahala, maka niscaya kebaikan-kebaikan tersebut yang bisa menghantarkan kita selamat di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Selamat ketika kita masuk ke dalam alam akhirat. Karena kebiasaan-kebiasaan tadi yang kita tidak hiraukan walaupun kecil, jika diniatkan ibadah, jika diniatkan mengikuti ittiba baginda Nabi Muhammad SAW, maka itu yang bisa menjadi penyelamat kita kelak ketika kita sudah di alam kubur dan masuk ke dalam alam akhirat. Makanya orang yang hadir maulid, orang yang hadir majelis ilmu, orang yang menuntut ilmu agama, itu pertama pasti akan digoda dengan waktunya, malas, hujan. Padahal dia punya tangan kaki, dia bisa menggerakkan daripada kakinya, akalnya, matanya masih bisa melihat. Namun ketika hendak hadir maulid, bersolawat kepada baginda Nabi, hendak duduk mempelajari suatu ilmu, rasanya berat. Karena apa? Tidak dibiasakan. Namun jika melakukan perkara-perkara yang mubah, tidak ada manfaatnya, tidur-tiduran, memegang HP, chatting-chattingan, WhatsApp-WhatsAppan, lihat YouTube, sampai berapa jam pun kita akan kuat. Maka jika kamu ingin dimeninggalkan oleh Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, maka rubahlah kebiasaan-kebiasaan kita, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah, dengan niat ibadah, niat mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW dan menjalankan syariat-syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan itu, kalau kita semua setiap harinya mau menuntut ilmu, baik muda ataupun tua, baik perempuan ataupun laki-laki, karena hukumnya wajib itu orang menuntut ilmu. Hukumnya wajib loh. Tahu kan kalau wajib nggak dilakuin gimana? Pertanyaannya, 1 minggu berapa kali menuntut ilmu? Wajib kalau nggak dilakuin dong. Satu minggu 7 hari. 7 hari nggak hadir majelis ilmu, mempelajari ilmu itu berapa kali? Dosanya dihitung aja dong. Gitu aja kan? Jangan alasan tua, jangan alasan jauh. Ya, kamu nggak lihat pada perjalanannya salafus shalihin ketika menuntut ilmu kepada para guru-gurunya, nggak ada kendaraan, nggak ada motor, tapi rela berjalan kaki, mengeluarkan uang yang banyak hanya untuk keluar daripada kejahilan atau kebodohan dalam agamanya. Ya, makanya kebiasaan-kebiasaan kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang kita anggap sepele, itu jika didawamkan, dibiasakan menjadi kebaikan, didawamkan, dibiasakan, dilakukan, maka akan terasa ringan. Namun sebaliknya, jika itu kita tidak paksakan, kita tidak biasakan, bagaimana akan menjadi kebiasaan? Wong, kebaikan saja nggak dibiasakan. Jika ingin melakukan kebaikan yang kontinu, terus-menerus menjadi biasa, maka harus dibiasakan. Agar kebaikan-kebaikan yang ada di dalam rumah, di luar rumah itu menjadi suatu kebiasaan. Yang tadinya kecil akan menjadi besar. Dan itulah yang jenengan tabung pahala-pahala yang kelak jenengan akan tuai kelak di akhirat. Paham ya?
Jadi mumpung masih diberikan hidup oleh Allah, mumpung masih diberikan sehat oleh Allah, masih diberikan waktu, kaki kamu masih nginjak bumi, maka gunakan waktu sebaik mungkin ya untuk menuntut ilmu agama, menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir, tidak mengenal jauh, tidak mengenal dekat, tidak mengenal keadaan. Selama diberikan kesehatan, waktu luang, kaki masih menapak di dalam bumi, kaki masih menapak di atas bumi, maka gunakan waktu dengan sebaik-baiknya penggunaan waktu, terutama di jalan Allah dan jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lihat ya, ini ada yang dari Gondang, ada yang dari Jaka, ada yang dari Kendal Rejo, ada yang dari Kedurungan, ada yang dari Jebet, ada yang dari Bener, ada yang dari Sokowati, Sukorejo, ada yang dari Gedung Banjar, ada yang dari Pemalang. Campur-campur ini hadir. Ini hadir campur-campur. Kalau bukan dilandaskan cinta kepada baginda Nabi, lantas cinta kepada siapa? Saya jangan dicintain. Belum tentu saya bisa memberi syafaat kepada kamu. Tapi kalau kamu benar-benar cinta kamu benar-benar kepada baginda Nabi, maka rintangan apapun yang ada di hadapanmu engkau akan lewatin. Terlebih lagi, apalagi engkau menuntut ilmu. Oh, Nabi bahagia ketika ada umatnya mau mempelajari ilmu, mau mengaji. Maka baginda Nabi Muhammad SAW merasa bahagia. Jadi apapun itu resikonya, baik tua jalannya susah, perempuan lagi-lagi, jika enggak cinta kepada Nabi, maka ia akan melakukan segala apa yang orang yang ia cintai katakan atau sampaikan. Terlebih lagi cinta kita kepada baginda Nabi, maka kita tidak bosan untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi, mensyiarkan sholawat dimanapun itu, tidak hujan, tidak sakit, insya Allah kita tetap jalan, kita tetap istiqomahkan kebaikan-kebaikan ini, walaupun yang namanya manusia masih merasakan malas, masih merasakan jenuh, masih merasakan sungkan. Namun sebaik-baik manusia ketika rasa malas itu hadir, ketika jenuh itu hadir, kita bisa melawan, karena itu adalah tipu daya syaitan. Jangan diikuti ya, agar apa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bukan hanya dinilai dari 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, namun sampai mata kita menutup melihat indahnya dunia. Ya, insya Allah yang di sini digerakkan hatinya untuk selalu cinta kepada baginda Nabi, cinta kepada Allah, cinta kepada majelis-majelis yang mengajarkan ilmu-ilmu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kita semua, hajat-hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khusus Sahibul Bait, insya Allah keluarganya dikeluarkan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya dijadikan anak yang soleh soleha. Dan insya Allah seluruh warga Sokowati, Dusun Sukorejo selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semua yang hadir di sini saya doakan insya Allah selepas keluar daripada majelis ini, besok setelah bangun dan tidur kamu, jika Allah masih berikan hidup kamu ya, tidur dibangunin masih hidup, insya Allah kamu akan menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih taat kepada Allah, dan manusia cinta kepada majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berikan satu nasihat sebelum ditutup. Rubahlah kebiasaan-kebiasaan kita menjadi kebiasaan yang baik dengan cara memaksakan kebaikan itu, walaupun awalnya berat, jika dilakukan terus-menerus lama-kelamaan akan menjadi terbiasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Alhamdulillahi rabbil alamin walaman adamal fikru min daril awsafi muhammadiyati ukudan tawajjahtu ilallahi mutawassila bi syayri wa habibi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayaj'ala syayyi fihi mashkuran wa fili fihi mahmudan wa ayatubal amali fi amalil maqbula wa tawajjuh fi tawajjuhatil halisati wa silatil mawsulah Allahumma ya man ilahi tatawajjahul amalu fata'udu dhafirah wa ala babi izzati tahattu rihalu fatazaha minhul fuyudatul hamirah نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحمل راية دعوتك الشاملة على بالأخبار المحبوب لك والمحصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر من ذلك في بديك وساكي كورسي رشادك لأهل ودادك سيد القنين واصرف السقلين عبد المحبوب الخالص المبسوس منك بعز اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل اطرابه من أبابه اللهم نقدم إليك جهاد نبي نتوسل إليك بشرف مقامه الأديم أن تلاهدنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تفضلنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن حكايتك وأن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من الشارقين ولحقك وحقه من المعادين وليهدك من الحافظين اللهم إنا لنا عدم في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسلمين أن تقبل المذنب منا بالغفران والموسيات والسائلات بالمشاعر والمعاملات وأن تجعل ممن نصر هذا الأبي ووزر ووله وطهره وأوم ببركة وشرف جاد ولدنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وعدم ريادة القوم جماعة طاري منصورة وملم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا مغنى مشهورا وشف اللهم كربة المكروبين وديدين المدينين وعفير المذنبين وتقبل توبة وانصر رحمتك على بنتك المؤمنين أجمعين في شر المعتدين والظالمين وافسد الأدلة بولد الحق في جميع نواحي والأقطار وعيدهم بتأييد من عندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في غسل الألسن من جميع البلايا وفي الإرج المكين من الذنوب والعطايا وعظمنا في أعمال بذاتك في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للسمع والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن رسول الله أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بشير الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لأسرة نطفي بهم نار الجحيم الهاتمة المصطفى والمرتضى وفرهما وفاتمة
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kau berbicara, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam.